Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim dan muslim. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang istiqomah mengikuti tata cara beragama beliau hingga akhir zaman. Masih melanjutkan topik kajian kita, yaitu membahas akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di dua pekan yang lalu kita telah membahas tentang beriman adanya hari akhirat yang secara khusus menyinggung masalah mizan. Apa itu mizan? Timbangan akhirat, ya. Di mana disebutkan di dua pekan yang lalu ada seorang laki-laki yang memiliki 99 catatan kriminal, ya. Entah itu kasus pidana, perdata, ya, dan segala macam dosa tercatat lengkap dalam lembaran yang jumlahnya berapa? 99. Satu lembaran panjang lebarnya berapa? Sejauh mata manusia memandang, ya, puluhan kilometer lah intinya gitu ya. 99 ya, kali panjang kali lebar sejauh mata memandang, ya. Dan laki-laki tersebut dipanggil, disebutkan catatan dosanya, lalu kemudian dia ketakutan, merasa dirinya pasti tidak akan selamat, ya, bergegar kata orang mutiara, ya. Sudah tidak ada harapan lagi. Dan ternyata Allah SWT menunjukkan keadilannya di hari tersebut, yaitu mengeluarkan satu bitokoh. Apa itu bitokoh? Ada yang ingat? Dua pekan yang lalu, bitokoh. Apa bitokoh? Kalau ada yang bisa jawab nanti dikasih 1 juta. Coba. Apa bitokoh? Wah, beruntung saya. Gak ada yang bisa jawab. Sudah 2 pekan yang lalu. Belum ada kan? Waktu itu yang jadi MC Pak Denny. Ya, Pak Denny. Bitoko itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kartu KTP lah, kartu ATM, kecil ukurannya. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tulisan, apa kira-kira tulisannya? My name is apa ya? Di dalamnya tulisan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seukuran kartu nama. Kalau kartu nama kan
nama, gelar, alamat, produser, apa ya. Ini enggak, tulisannya 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian ditimbanglah pitokoh kartu kecil tadi dengan 99 catatan kriminal, ya, entah mabuk, entah mencuri, entah korupsi, entah zina, entah membunuh, ya, entah durhaka kepada orang tua, entah ghibah dan segala macam maksiat yang pernah dilakukan, ditimbang dengan timbangan yang memiliki daun timbangan, dan ternyata satu kartu kecil tadi bisa mengalahkan beratnya 99 lembar catatan dosa. Ya. Yang tadinya laki-laki ini bergegar, ya, ketakutan, tiba-tiba merasa lega. Ya Allah, ternyata saya masih punya satu kebaikan. Itulah buah dari mempelajari akidah Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya. Ya. Lalu di sini ada pertanyaan, kaifa naja hadar rajulu sahibul bitaqah alaysa kullu muslimin lahu misla hadhihi bitaqah? Kok bisa laki-laki yang memiliki kartu kecil seukuran KTP, seukuran ATM, kok bisa selamat? Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab. Bukankah setiap orang yang beragama Islam itu punya kartu atau punya bitokoh, ya, yang di dalamnya bertuliskan 2 kalimat syahadat, ya. Fa kullu muslimin yashhadu dzalika, bukankah setiap muslim pasti pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, ya. Walaupun mungkin melakukannya saat kawin, ya. Saat ada nikah, ya. Atau dia sering mengucapkan di tasyahud akhir, ya, tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, dia sering mengucapkan itu. Ma'anna katsirun minal usati, padahal kebanyakan ahli maksiat yu'adzabu, akan disiksa finnari, di dalam neraka, walahu hadhil bitokoh, padahal ya masih punya bitokoh. Walau lam yuqta mislu hadhihi bitokoh masara musliman, seandainya dia tidak diberikan kartu bitokoh, ya, seperti laki-laki yang selamat tadi, ya, kenapa dia selamat, gitu ya. Jawabannya, anna hadhil bitaqata allati fiha tilkal kalimatu qalaha hadzal rajul an ikhlasin wa sidqin wa taubat. Nah, ini alasannya. Laki-laki yang punya bitaqah tadi selamat dari ancaman neraka, bahkan ditimbang lebih berat dari 99 lembaran catatan dosa, karena yang bersangkutan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 1, ikhlas, karena ikhlas. Kalau ikhlas berarti apa? Sudah tidak berbuat syirik lagi, ya, berusaha sekuat tenaga menghindari dosa riya, sum'ah, dan seterusnya. Itu namanya ikhlas, ya. Yang kedua, wasidqin, jujur antara lisan dengan hatinya itu sama, ya. Mau dilihat oleh orang lain, mau tidak dilihat, kecepatan sholatnya sama, ya. Kalau dilihat manusia lambat dia sholatnya, begitu sepi cepat sholatnya. Wah, bahaya ini. Ya. Ketika dilihat orang membaca Qur'annya, ya, berapa juz, ketika
Ketika sendirian setengah halaman ya. Malas dia beribadah ketika tidak ada yang melihat. Berarti gak jujur ya. Ketika dia bersedekah dia berusaha sejujur-jujurnya dari uang yang halal ya. Bukan dari riba, bukan dari hasil mencuri ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, dia mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dengan taubat nasuha ya, taubat dia. Kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, dia kembalikan ya, dia pernah mencuri uang, dia kembalikan sesuai dengan jumlah yang dia curi ya. Pernah dia menempeleng orang ya, dan dia minta ditempeleng ya. Datang minta dihalalkan ya, untuk ditempeleng lagi ya. Tapi kalau yang bersangkutan mengikhlaskan ya sudah ya, minta datang, dulu saya pernah nempeleng kamu, sekarang tolong saya tempeleng gitu ya. Supaya apa? Supaya terbebas ya dari tuntutan di akhirat ya. Dulu saya pernah ditertawakan, sekarang tolong dibalas, ditertawakan lagi. Gitu ya. Kalau menyangkut kehormatan, maka bagaimana caranya mengembalikan kehormatan orang yang sudah kita rusak? Kalau kita merusak kehormatan di forum, maka harus mengembalikannya di forum yang sama. Kalau kita merusak kehormatan seseorang hanya di Facebook, ya harus kembalikan kehormatan di Facebook juga. Ya, harus sepadan. Ya. Kama tadi itu dan sebagaimana engkau perlakukan, seperti itu juga engkau akan diperlakukan dengan cara yang sama. Ya. Jadi kalau harta, kembalikan harta. Kalau harus berani memutuskan dengan orang-orang yang bisa menarik dirinya kembali kepada fa'ahraqat as-subuhatu wasyahawat as-subuhati wasyahawati wa ahraqat hadhihi syai'an. Dengan tiga tadi dia mengucapkannya dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan taubat, sehingga subhat. Subhat itu apa? Kerancuan. Kerancuan itu semuanya hilang, ya, musnah. Demikian juga syahwat-syahwat yang tercela sudah rusak, ya, dengan ikhlas, jujur dan taubat. Dia berusaha untuk mendatangi majelis ilmu, dimanapun ada majelis ilmu dia datang, dia catat jadwalnya. Ya, seminggu berapa kali dia menghadiri majelis ilmu, berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Sehingga subhat yang ada di kepalanya, di hatinya itu hilang. Karena tidak mungkin subhat itu hilang kecuali dengan ilmu yang benar, kecuali dengan sumber yang benar. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah. Kepada para tabi'in, kepada tiga generasinya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia summa
Summa ladina yalu. Nah, sampai 3 kali berarti 300 tahun. Ya. Jadi ulama-ulama tarjih ketika mereka memilih hadis pasti merujuk kepada para ulama alul hadis yang terpercaya, yang akidahnya selamat. Gak mungkin ngambil hadis dari Syiah, mustahil. Gak mungkin ngambil hadis dari orang-orang yang hanya menyimpang. Ya. Sehingga ketat ya. Jadi fatwa tarjih itu ketat sekali, menggunakan hadis yang makbulah, sahih atau hasan. Ya. Yang lemah tidak diambil. Yang lemah tidak diambil. Dalam rangka kehati-hatian. Dengan amal soleh, dengan ilmu yang benar, syahwat akan dikurangi, ya. Berkurang syahwat yang tercela, ya. Syahwat kepada lawan jenis, dia berusaha menyalurkannya ke yang halal. Syahwat kepada makanan, ya tidak berlebihan dalam konsumsi makanan. Ya, syahwat mata, syahwat perut, syahwat kemaluan, ya, syahwat telinga, syahwat lisan dan seterusnya. Wa ahraqat hadhihi sayiat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan dia bertobat sungguh-sungguh, maka dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya ada 99 tetapi sudah dihapus, ya. Itulah yang membuat bitokoh yang dimiliki laki-laki tersebut lebih berat daripada 99 catatan dosa. Wa famtala qalbuhu bi mahabbatillah, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Wa bi haqaiqil iman, dan keimanan yang sebenar-benarnya. Falam yaqulha an ghaflatin wa dhuhulin, ya, bi khilafi ghairi mimman yaquluha an ikhlasi dhaif. Dia mengucapkannya tidak seperti orang yang lalai, yang lemah keikhlasannya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah an ikhlasin wa sidqi. Ikhlas, jujur, qawiyul ikhlas wa tauhid, ya. Kuatnya keikhlasan dan tauhid yang ada di dalam dadanya. Fala yumkinu an yusirra al insana ala ma'siyati. Dengan sebab dia berusaha bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, menuntut ilmu secara rutin, mengamalkannya, maka mustahil orang tersebut terus-menerus berada di atas kemaksiatan, ya. Walada tosat sijillatu, inilah yang menyebabkan 99 lembaran dosa lebih ringan dari bitokoh, wasakulat al bitokoh. Amma idza qalaha an dha'fi ikhlasin dha'fa kalimatut tauhid. Adapun orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi keikhlasannya dengan keikhlasan yang lemah, maka kalimat tauhid yang ada dalam bitokoh juga ringan, ya, tidak akan berat. Faja'at asyubuhatu wasyahawatu fa asarru 'alal maksiat, ya. Dia tidak rajin menuntut ilmu, subhatnya masih ada di kepala, syahwatnya juga bahaya sekali. Jadi kita hanya sifatnya hanya mengingatkan saja, ya, tidak bisa kita memberikan hidayah. Hidayah taufik itu adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'alal kabirati min ghairi taubah. Orang yang malas menuntut ilmu, malas mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia bisa jadi mati
atas dosa-dosa besar dan belum bertobat. Fayu'adzabu wa yakunu tahta masyiatillah. Maka dia menjadi orang yang layak untuk disiksa dan nasibnya tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah. Allah akan mengampuni atau Allah akan menyiksanya. Ya. Nasibnya belum jelas. Ya. Inilah penjelasan tentang bitokoh yang pernah dibahas di 2 pekan yang lalu. Masih ada waktu lagi? Masih ya? Baik. Mungkin ada tanya jawab terkait bitokoh tadi. Silakan sebelum saya beralih ke kitab utama kita, hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Baik, jamaah sekalian, masih ada waktu sekitar 20 menit. Mungkin ada jamaah yang ingin pertanyaan terkait dengan yang barusan disampaikan tentang 99 angkatan kriminal itu kalah dengan satu kartu yang isinya adalah kalimat tauhid, kalimat 2 kalimat syahadat. Mungkin dari mahasiswa ini khususnya berpikir kritis. Mahasiswa kritis atau berpikir kritis? Terus bilang gini saya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Atau saya bermain.